Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang mana di situ penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang Nabi memberikan semangat kepada mereka para sahabatnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam Sahih Sunan An-Nasa'i disebutkan apabila akan memasuki bulan suci Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Atakum Ramadan, datang kepada kamu sekalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang Allah memberikan keberkahan di bulan tersebut. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, yang dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit, dibuka pintu-pintu rahmatnya Allah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup fihi di dalam bulan Ramadan itu abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikat di bulan suci Ramadan itu segala perangkap-perangkap setan. Lillahi fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin, yang mana milik Allah di salah satu malam di dalam bulan suci Ramadan, di malam-malamnya ada satu malam yang lebih afdol daripada 1000 bulan. Dilanjutkan oleh Nabi, peringatan dari Nabi setelah beliau menunjukkan bagaimana keutamaan itu bulan suci Ramadan. Nabi menyatakan, man hurrima khairuha faqad haruma, siapa orang yang telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di bulan tersebut, khususnya ditutup oleh Allah kebaikan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, faqad harrama, maka benar-benar Allah telah mengharamkan orang tersebut untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para ulama kita menyebutkan, kalau kita ingin mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, maka mulai sekarang kita berniat untuk tidak meninggalkan sholat tarawih. Ulama mengatakan, siapa orang yang dia tadi itu tidak pernah telat untuk melaksanakan sholat tarawih selama bulan suci Ramadan, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang nampak dari mana? Dari setelah keluarnya bulan suci Ramadan akan nampak berbagai kebaikan, berbagai keutamaan, berbagai peningkatan amal dari sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap jiwa orang tersebut. Sayyidina Hasan Al-Basri yang merupakan murid terbaik Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, innallaha ja'ala ramadana matmaran li khalqih, Allah itu menjadikan bulan suci Ramadan, sesungguhnya Allah menjadikan bulan suci Ramadan itu sebagai bentuk sesuatu yang memang dikhususkan untuk makhluknya. Yastabiquna fihi ila mardatih, yang mana mereka orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kebaikan hatinya, diberikan kelapangan dadanya, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan berbagai keriduan Allah Subhanahu wa taala.
Fasabaqa qaumun fafazu. Ada sebagian kaum yang mereka mendahului dari yang lainnya, maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Wa takhallafa akharun fakhabu na'udzubillah. Tapi ada kelompok yang lain, tapi ada manusia yang lain yang dia tadi itu menentang perintahnya Allah, bahkan jelas-jelasan tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mereka tertinggal, fakhabu, maka niscaya mereka akan merugi. Apa katanya beliau? Fal ajabu minal la'ibid dhahik fil yaum alladhi yafuzu fihi al-muhsinun wa yukhsiru fihi al-mubtilun. Maka cukup mengherankan ada orang yang puasa tidak melaksanakan puasa. Ramadan dia tidak menghidupkan, dia tidak menjadikan Ramadan sebagai bekal dia untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi justru tertawa-tawa dalam keadaan bahagia, seolah-olah tidak berpuasa, makan minum di tengah siang hari puasa, kadang-kadang dengan merokoknya di bulan suci Ramadan tanpa ada perasaan malu sama sekali. Jangankan kepada Allah, jangankan kepada Nabi Muhammad, dengan orang sekitarnya tidak ada perasaan malu sama sekali. Heran, kok bisa ada orang model seperti itu, katanya beliau. Tertawa-tawa, padahal dia kelompok yang merugi, dia kelompok yang tertinggal, dia kelompok orang-orang yang kalau tidak terdahului tobat kepada Allah, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, kaifa la yubashsharul mu'minu bi fathi abwabil jinan wa kaifa la yubashsharu al-mudnibu bi ghalqi abwabin niran, kaifa la yubashsharu al-aqilu bi waqtin yughallu fihi syaitan, min aina yushbihu hadaz zaman zamanun. Bagaimana mungkin, katanya beliau, orang yang beriman tidak merasa bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, padahal di bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu sorga, dibuka pintu-pintu rahmat, bahkan setan diikat oleh Allah. Makanya kalau masuk bulan suci Ramadan, kok masih ada perasaan malas ibadah, lebih-lebih meninggalkan dari melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Kok bisa hal tersebut terjadi? Bukankah setan betul-betul diikat oleh Allah? Lalu siapa yang menggoda dia sampai dia tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Tiada lain kecuali hawa nafsu yang sudah terbiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin bagaimana tidak akan bahagia akan masuk bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu rahmatnya Allah, pintu-pintu surganya Allah. Lalu bagaimana kok bisa orang yang berdosa dia tadi itu tidak merasa terancam ketika orang-orang yang melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa dia tidak berpuasa, dia mungkin dalam keadaan lupa kepada Allah, padahal di bulan itu Allah tutup dari pintu-pintu neraka kesempatan untuk menutupi kesalahan kita. Dan bagaimana mungkin orang yang berakal dia tidak akan bahagia di waktu tersebut di bulan suci Ramadan? Kenapa? Yughallu fihi syaitan. Di bulan itu setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya beliau? Min aina yushbihu hadaz zaman, min yushbihu hadaz zamanu zamanun. Lalu kapan lagi kita akan mendapatkan seperti ini? Mana
waktu yang di situ dibuka semua pintu sorga, ditutup semua pintu neraka, setan diikat, sehingga kita semangat untuk ibadah. Kapan lagi kalau bukan bulan suci Ramadan yang akan kita terima? Makanya dikatakan, para ulama kita mengatakan, fenomena yang terjadi di awal, hari kedua, hari ketiga, mungkin sampai hari kelima, masjid penuh. Orang sholat tarawih, melaksanakan tadarus Al-Quran, mempelajari ilmunya Rasulullah. Ini itu penuh masjid. Tapi setelah itu kenapa semakin berkurang? Kenapa semakin berkurang? Terkadang sampai di waktu-waktu 20 sampai akhirnya kosong masjid. Hanya beberapa gelintir orang saja. Kenapa? Ulama mengatakan hal itu terjadi karena kerusakan yang terjadi di 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kerusakan di bulan Rajab, kerusakan di bulan Sya'ban, itu yang akan memunculkan ketika masuk bulan suci Ramadan semangat, tapi sudah berjalan bulan suci Ramadan akan semakin kendor, bahkan akan meninggalkan total ibadah kepada Allah. Kenapa? Kerusakan di bulan Rajab, kerusakan di bulan Sya'ban. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu masih kita berada di bulan Sya'ban, kesempatan untuk memperbaiki diri kita sebelum masuk itu bulan suci Ramadan. Lihat hadirin, orang-orang pilihannya Allah. Bagaimana mereka itu menyambut bulan suci Ramadan. Dikatakan Mu'alla bin Al-Fadl. Ada seorang alim namanya Mu'alla bin Al-Fadl. Dikatakan beliau mengatakan apa? Kanu yad'unallaha sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Thumma yad'unahu bisittata ashhurin ayataqabbalahu minhum. Mereka orang-orang soleh terdahulu dari kita. Apa katanya beliau? Orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Mereka itu 6 bulan berdoa kepada Allah supaya bisa sampai bulan suci Ramadan. 6 bulan doa sama Allah. Selama 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, doanya, ya Allah sampaikan aku Ramadan, ya Allah sampaikan aku bulan suci Ramadan. Jangan engkau wafatkan aku, ya Allah, berikan kesempatan aku untuk masuk bulan suci Ramadan. 6 bulan hadirin. Setelah berlalu bulan suci Ramadan, 6 bulan berikutnya setelah Ramadan, mereka berdoa untuk supaya Ramadannya diterima. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar nututi bulan suci Ramadan. 6 bulan setelah bulan suci Ramadan berdoa supaya ibadahnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Dikatakan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Beliau kalau akan masuk bulan suci Ramadan, apa doa yang terucap dari lisan beliau? Beliau menyatakan, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, sehingga kami bisa masuk bulan suci Ramadan. Buat ya Allah di bulan suci Ramadan, jangan dalam keadaan sakit ya Allah. Ya Allah, berikan di bulan suci Ramadan, meskipun makan terbatas, minum terbatas, istirahat terbatas, tidur terkurangi, jadikan ya Allah kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang baik ya Allah. Wasallim lana Ramadan. Dan jangan buat kami untuk melukai Ramadan. Jangan buat kami untuk menodai Ramadan. Jangan buat kami ya Allah di bulan suci Ramadan cuma berpuasa, Al-Quran tidak kita baca, tidak hatam Al-Quran meskipun cuma sekali ya Allah. Jangan jadikan ya Allah bulan suci Ramadan kecewa kepada kita ya Allah. Wa taslimuhu minna mutaqabbalan. Dan
Engkau menyelamatkan kami dengan Engkau terima ibadah kami di bulan suci Ramadan. Ini doa orang-orang yang soleh, di antaranya Yahya bin Abi Katsir. Ya Allah, selamatkan kami agar bisa masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terjaga, ya Allah. Ya Allah, jangan buat Ramadan terlukai, ternodai gara-gara perbuatan kita, ya Allah. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami. Terimalah apa-apa yang telah kami laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Ini hal perbuatan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang terdahulu dari kita, para ulama kita, para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Untuk itu, semangat di bulan suci Ramadan, berniat kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan kami untuk masuk bulan suci Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan Ramadan jangan ternodai karena perbuatan kita. Dan ya Allah, terimalah amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita di bulan suci Ramadan. Doa yang pantas, yang seharusnya kita ucapkan untuk menjelang bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.